Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aryo Pratama, NIM 2019 008080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun luar organisasi tersebut. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Selanjutnya, faktor untuk melakukan perubahan. Faktor untuk melakukan perubahan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal. 1. Konsumen. 2. Pemasok. 3. Pesaing. 4. Pemerintah. 5. Lembaga keuangan. Faktor internalnya, yang pertama, karyawan. Yang kedua, perubahan tujuan organisasi. Yang ketiga, kebijakan manajerial. Dan yang keempat, teknologi. Selanjutnya, langkah manajemen perubahan. Langkah manajemen perubahan terbagi menjadi dua. Yang pertama, identifikasi tipe perubahan. Yang kedua, identifikasi tujuan perubahan. Identifikasi tipe perubahan. Ketika Anda harus memanage perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan yang mana dapat diterima. Selanjutnya, manajemen perubahan dan transisi atau working on the gap. Manajemen perubahan dan transisi terbagi menjadi 4. Yang pertama, exploring. Melibatkan orang sebanyak mungkin untuk sharing visi dan menganalisis SWOT. Yang kedua, systemizing the process. Menjaga orang-orang yang saling berelasi dalam proses perubahan dan menciptakan ruang untuk mengekspresikan hal-hal positif dan negatif. Yang ketiga, venturing. Analisis gap, mengantisipasi perbedaan dan mendapatkan komitmen, menyediakan peluang untuk berinovasi dan berkreasi serta berimplementasi. Dan yang terakhir, yang keempat, integrating. Mengaplikasi perubahan, memperluas proses yang berhasil, mereview implementasi, dan mematangkan pendekatan. Selanjutnya, langkah-langkah perubahan. Pakar manajemen perubahan dalam buku 7K to Successful Change 1994 merumuskan 7 langkah perubahan dalam bentuk pernyataan. Menurut Kerr, pemimpin dan agen perubahan harus menentukan jawaban terhadap ketujuh pertanyaan tersebut demi keberhasilan perubahan. 7 langkah tersebut adalah: yang pertama, establishing a sense of urgency. Yang kedua, forming a powerful guiding collection.
Yang ketiga, creating and vision. Yang keempat, community and passion. Yang kelima, empowering other to act on the vision. Yang keenam, planning for and creating short-term wins. Dan yang ketujuh, consolidating improvement and feeding style move change. Selanjutnya, proses restrukturisasi. Ditemukan pula bahwa dalam proses restrukturisasi diperlukan sebuah pendekatan yang direkomendasi oleh sekolah tinggi atau universitas. 4 langkah pendekatan proses restrukturisasi di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, menetapkan konteks dan mengembangkan pedoman dasar dan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memprioritas peluang yang bermakna untuk meningkatkan dan mewujudkan kemenangan dengan cepat. Yang ketiga, merencanakan dan mengenalkan program implementasi. Dan yang keempat, meningkatkan kesepakatan pada model bisnis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.